Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharyani Natasha Alfitri dari AK 401 dari Prodi Akuntansi 1 PJJ Akuntansi, ingin mempresentasikan dari HUAS Akuntansi Sektor Publik. Jadi sebelumnya ini UTS dijadikan makalah dan jika PowerPoint yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Jadi di sini jatuhnya kami membedah jurnal menjadi sebuah makalah dan poin-poin pentingnya. Jadi kami bedah dalam bentuk ringkasan dengan Oke, kita lanjut prestasi dari bab 1 adalah pendahuluan dari latar belakang, kebutuhan akan kualitas informasi yang baik, dan tata kelola pemerintah yang baik atau good government di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan informasi dalam sistem pelaporan keuangan reformasi yang memiliki landasan hukum yang kuat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu bentuk reformasi keuangan adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah dan basis kas menuju basis akrual. Peralihan dan akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa jika basis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya, maka institusi pemerintah boleh mengungkapkan basis kas dengan ketentuan harus beralih ke basis akrual dalam waktu 5 tahun. Untuk mendukung peralihan ini, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Jadi di pemerintah Provinsi Jawa Timur, penerapan akuntansi berbasis akrual ini memberikan dampak signifikan. Dampaknya itu adalah perubahan regulasi akuntansi, revisi neraca satuan kerja perangkat daerah, perubahan sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sistem informasi akuntansi setiap SPKD diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan transaksi pendapatan belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana serta menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan dalam berkas laporan. Secara nasional, pemerintah mencatat bahwa 25.093 desa di Indonesia yang berada di kawasan hutan, sekitar 70% dari populasi tersebut hidup dan memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan. Di Jawa Timur tersebut, Dinas Kehutanannya menunjukkan bahwa luas kawasannya itu pada 2016 mencapai 1.361.332,71 hektar berdasarkan petunjuk 8 kawasan hutan tersebut. Terus lanjut ke pembahasan materi, yaitu ada laporan keuangan tahun anggaran 2017. Jadi SPRD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi mengikuti peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan akuntansi yang dibuat oleh entitas laporan yaitu pemerintah. Jadi Provinsi Jawa Timur itu sistem akuntansi pemerintahnya meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual atau menggunakan aplikasi database Sibaku. Prosesnya didokumentasikan dalam laporan berupa neraca saldo, laporan realitas anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Terus ada teknologi informasi. Pengelolaan teknologinya itu aspek yang dapat mendukung khususnya implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah transaksi yang besar dan semakin kompleks. Kemudian resiko tingkat kesalahan yang tinggi jika dilaksanakan secara manual pada periode 2017. Aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis akrual atau Sibaku ini sudah baik, tapi perlu penyempurnaan pelaksanaan reputasi berbasis akrual di SKPBD berjalan lancar. Terus hambatan dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini, penerapan sistemnya
pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengalami kendala yang tidak jauh berbeda dengan implementasi dari adanya kebijakan baru dari pemerintah, yaitu terkait proses sosialisasi BPKAD serta kurangnya persiapan sehingga waktu jatuh tempo yang singkat menambah beban kerja selain kendala yang dihadapi berupa masalah teknologi informasi. Terus, operator penyusunan laporan keuangan mengungkapkan kesulitan dari data manual yang dibuat menggunakan mikroskop Excel untuk dipindahkan program Sibaku ini pada September. Oktober tetap program belum sempurna sehingga banyak sekali terjadi error. Berikutnya mulai berjalan lancar secara stabil masih terhadap book tapi tidak sekarang. Jadi di sini kalau bisa diambilnya mereka karena di si Bakuni terjadi error atau mungkin dari sistemnya error, jadi mereka mungkin menggunakan Excel secara manual. Jadi untuk antisipasinya ya Excel itu antisipasinya secara terakhir karena supaya si Bakuni balik seperti semula. Jadi kita data-data yang udah kita Sibak pindah ke Excel jadi kita tuh tinggal memindahkan Sibak ini. Terus pengumpulan datanya, proses pengumpulan datanya dilakukan pada wawancara, dilakukan dengan 6 orang narasumber yaitu Kasubag Keuangan Penyuluhan, Laporan Keuangan, Operator, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Wakil UPT. Wawancara lakukan dengan menggunakan informasi terkait dengan SAP berbasis akrual. Terus ada tadi dokumentasi, pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau pihak lainnya berhubungan dengan subjek penelitian. Prosedur dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan cara menganalisis laporan keuangan tahun anggaran 2017 serta berhubungannya dengan pedoman yang penyusunannya laporan keuangan. Lanjut ada analisis data. Analisis data dengan reduksi data, mengumpulkan seluruh data yang diperlukan khususnya dokumen, peraturan pemerintah, laporan keuangan, dan hasil wawancara melakukan manipulasi, transformasi, dan vokalisasi data tersebut. Ada analisis temuan, yaitu menggunakan teknik triangulasi data sehingga memberikan pemahaman yang jelas dan valid dan dari hasil penelitian. Untuk verifikasi keuangan laporan keuangan melakukan verifikasi terhadap sebagian PSAP akrual dalam PP nomor 71 tahun 2010. Terus analisis prestasi meliputi pengambilan keputusan dan identifikasi pola menulis hasil penelitian sementara untuk menilai apakah hasil yang dibutuhkan sudah mencukupi. Terus ada diambil kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis yang diterapkan. Informasi penelitian yang dipilih menggunakan teknik Key-Person, yaitu informan yang dapat memberi petunjuk lebih mendalam tentang adanya individu lain dalam masyarakat atau memberitahu informan lain yang mengetahuinya. Informan yang dipilih adalah Kasubag Keuangan, Penyusunan Laporan Keuangan, Operator, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, Perwakilan UPT. Terus terakhir ada pembahasan soal. Jadi kita di sini akan jawab pertama soal dan pembahasannya. Ada yang pertama. Yang soal pertama, apa tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Erina Sudaryanti dan Totan Dai Permana mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Itu pembahasannya tujuan penelitiannya adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam aspek laporan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi penelitian. Bertujuan untuk melihat bagaimana Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur implementasikan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mulai dari tahun fiskal 2015 hingga kendala yang dihadapi hingga perkembangan 2016-2017 dalam meningkatkan penerapan standar tersebut. Soal kedua, sebutkan 3 kendala utama yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Ada 3 kendala utama oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam standar akuntansi pemerintah. Ada keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep dan aplikasi akuntansi berbasis akrual, terus sistem informasi dan teknologi yang belum sepenuhnya mendukung nih proses akuntansi berbasis akrual. Terus adanya perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan dalam proses pelaporan keuangan. Terus yang ketiga, bagaimana penilaian Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terhadap manfaat menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menilai bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memberikan manfaat yang signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penerapan ini juga meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga lebih formatif dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual? Jadi, upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kendala tersebut melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam akuntansi berbasis akrual. Terus ada mengembangkan dan memperbarui sistem informasi dan teknologi agar lebih mendukung proses akuntansi berbasis akrual. Terus menyusun dan mengimplementasikan prosedur operasional standar yang sesuai dengan regulasi terbaru untuk memastikan kepatuhan dan konsentrasi dalam pelaporan keuangan. Terus ada Oke, ini soal terakhir. Bagaimana dampak penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual terhadap laporan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur? Yaitu penerapannya standar akuntansi pemerintah berbasis aktual berdampak positif terhadap laporan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Laporan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini juga memudahkan dalam pengambilan keputusan manajerial atau penguasaan oleh pihak terkait. Oke, kesimpulan dari yang kita ambil adalah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan. Meskipun ada rintangan ya, yang dihadapi selama proses penerapan peningkatan kompetensi staf dan penguatan sistem pengadilan internal, serta dukungan teknologi informasi dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Sumbernya sekian, terima kasih. Dari hasil presentasinya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.